orang yang kalau kita lihat itu tumbuh di dalam era digital, gitu ya, dalam era digital. Apa namanya, dengan akses informasi yang begitu banyak tanpa batas, ya, itu banyak sekali informasinya berhamburan. Namun mereka juga di satu sisi kelihatannya menghadapi tantangan-tantangan. Kalau kita lihat dari tantangan-tantangan psikologis gitu kan ya. Jadi ada tekanan-tekanan akademik, ya ada harapan-harapan terhadap satu kondisi sosial, kemudian paparan-paparan media sosial, ada sesuatu ketidakpastian rasanya di masa depan gitu kan ya. Jadi kalau anak-anak sekarang itu, kalau anak saya bilang tuh FOMO, FOMO gitu ya. Jadi ini tampaknya yang cukup, kelihatan dari generasi Z ini dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Dan kalau kita lihat mungkin hal ini akan berdampak ya terhadap, eee, kondisi psikologis yang dimiliki oleh generasi. Di mana teman-teman kali ini, peneliti kita itu akan meneliti mengenai variabel yang sangat menarik untuk kita diskusikan dan tidak habis-habisnya, yaitu mengenai kecemasan pada generasi Z. Dan kalau kita lihat hasil-hasil penelitian, ya, saya coba searching-searching di internet, itu dari Twins and College di Journal of Adolescent Health mengatakan bahwa prevalensi gangguan kecemasan pada remaja dan dewasa muda itu menanjak tajam katanya, meningkat tajam sejak tahun 2010. Ya, jadi Gen Z itu melaporkan tingkat kecemasan lebih tinggi dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Wah, ini berarti orang yang lahir dalam kurun waktu tadi itu mungkin mengalami kecemasan lebih tinggi dibandingkan dengan generasi saya lah, kira-kira gitu ya. Juga ini kalau kita lihat laporan dari American Psychological Association, ya, jadi hampir 90% Gen Z itu merasa stres tentang masa depan. Dan lebih dari 70% katanya mengalami gejala kecemasan signifikan. Wah, ini luar biasa ini. Ya, jadi ini tampaknya yang perlu diantisipasi dan kedua peneliti kita mengantisipasi, dampak dari, yang tadi itu ya, supaya bagaimana cara kita untuk menanggulangi supaya cemas itu ya tidak signifikan meningkatnya gitu ya. Dan kalau kita lihat peran atau fungsi keluarga, ya salah satu disebutkan di dalam penelitiannya Mbak Stefani dan Bu Riana, itu adalah sangat memegang peran penting. Ya, jadi fungsi keluarga yang sehat itu katanya memegang peran penting ya. Di berbagai jurnal pun tampaknya dinyatakan seperti itu. Jadi dari jurnal Sex and Family Studies itu juga mengungkapkan seperti itu. Yet all juga mengungkapkan seperti itu dan kalau kita lihat fungsi keluarga kan harusnya hal yang sifatnya eksternal kan ya. Nah, sifat eksternal ini justru kuat sekali pengaruhnya terhadap kecemasan. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah kita berpaku pada hal yang sifatnya eksternal? Sehingga tampaknya kedua peneliti ini sangat jeli untuk memasukkan satu variabel ya, jadi emosi, regulasi, pengaturan emosi ya, eee, perannya dari regulasi emosi ini terhadap hubungan antara, eee, apa namanya, fungsi keluarga dengan kecemasan. Artinya, apakah nanti kita akan lihat regulasi, apa namanya, emosi ini akan meningkatkan atau berperan meningkatkan atau memperlemah dampak dari, apa namanya, fungsi keluarga terhadap kecemasan. Nah, ini akan kita diskusikan teman-teman pada malam ini dan kalau kita lihat mudah-mudahan dampaknya akan sangat signifikan buat teman-teman semua yang tadi masuk di dalam generasi Gen Z tadi itu ya. Sehingga dengan demikian teman-teman, jadi agenda kita Mbak Stefani dan Bu Riana
seperti biasa, sebagaimana forum diskusi sebelumnya, akan ada pemaparan materi. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan tanya jawab yang kali ini kali informasinya oleh panelis kita. Mudah-mudahan sudah ada. Kalau nggak salah Mbak Maria Griselda Benita ini sudah ada tampaknya ya. Harusnya sih sudah ada Mbak Maria. Oke, ada Mbak Maria? Oh, kalau belum Mbak Maria ada, ini repot kita nih, Kak, nggak ada panelisnya. Eh, Satu lagi Mbak Mesun Salma. Udah hadir belum ya? Mesun Salma Sudah, sudah Pak. hadir belum? Mbak Mesun, terima kasih Mbak Mesun. Salma sudah hadir, berarti Mbak Maria nanti mudah-mudahan segera join dengan kita ya. Jadi nanti akan dibahas, tanya dulu dari panelisnya. Nanti setelah itu baru kami akan lempar ke forum untuk diskusi kita supaya lebih lancar. Oke. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai ya, izinkan saya memperkenalkan kedua narasumber kita, walaupun teman-teman sudah kenal dengan Ibu Riana, ya, yang kalau saya lihat Ibu Riana selalu tampil rapi di dalam foto beliau. Kalau Anda lihat ini, Dr. Riana Sahrani, Magister Sains Psikolog. Ini adalah dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Jadi beliau kalau kita lihat teman-teman pendidikan beliau baik S3-nya, S2-nya maupun S1-nya itu linear tempatnya di UI semua gitu ya. Dan judul disertasi beliau menarik sekali ini, peranan refleksi, strategi refleksi dan pengalaman hidup sulit terhadap kebijaksanaan. S2-nya di tesis juga Wisdom Related Knowledge pada lansia. Wah, simpel tetapi sangat unik ya. Dan S1 beliau judul skripsinya adalah Kepuasan Perkawinan dan Intimasi pada Pasangan dari 3 Tahap Perkembangan. Nah, kepakaran Dr. Yana adalah Psikologi Positif, Wisdom, ya, Reflection, Difficult Life Experience. Nah, publikasi beliau teman-teman boleh nanti diklik link itu supaya nanti mendapatkan tulisan-tulisan atau publikasi beliau yang lainnya, yang tentu saja sangat banyak. Baik teman-teman, kita kasih applause dulu kepada narasumber kita yang pertama, Dr. Yana Sahrani, Magister Sains Psikolog. Terima kasih Bu Yana atas kehadirannya. Iya, terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih teman-teman sudah banyak ngasih apresiasi tuh, Griselda, Jessica, wah, Irfian, Yusyu. Terima kasih banyak semuanya teman-teman atas apresiasi yang diberikan kepada Dr. Yana. Yang kedua, narasumber ya, itu Martina ini belum pindah ini atau si Sartinanya. Halo. Oh ini Step. Iya, betul, Tina. Agak ini ya, nge-freeze. Di TikTok kerjanya milik bisnis. Iya, Pak Madenya nggak ada ya, keluar ya? Iya, Halo, si Sartina. Izin, mohon maaf teman-teman, saya kelempar tadi. nggak Eh, apa-apa, Pak. saya baik nih Mbak Stefani Angelina Magister Psikologi ya. Mbak Stefani, pendidikan Mbak Stefani adalah sarjana psikologi Universitas Tarumanegara nih. Linear juga nih Mbak Stefani di Untar dua-duanya ya. 2024 sampai 2025, wah ini barusan tahun kemarin lulus dari Magister Psikologi Universitas Tarumanegara. Pengalaman Mbak Stefani ini 2003 sampai dengan sekarang adalah pemilik bisnis e-commerce furniture, ya, Cozy Home Goods, Castra Home. Wah, ini luar biasa. Beliau sebagai owner
bisnis nih ya, 2005 sampai sekarang adalah spesialis penjualan online dan digital marketing, Lotura Bakery. Kemudian 2023 sampai sekarang juga ada editorial jurnal Universitas Tarumanegara. Wah, ini diborong sama Mbak Stefani, ini 3 posisi ini dalam waktu yang sama ya. 2023 sampai 2024 adalah asisten sekretariat Universitas Tarumanegara. Kemudian 1 tahun di 2022 sampai 2023 ini ada individual recruiter management TikTok. Dan 2022 Mbak Stefani adalah internship sebagai human resource recruiter MNC Media terkait dengan animasi dan e-sport ya. Pernah juga 2020 sampai 22 ini adalah crowdsourcing TikTok. Nah, publikasi Mbak Stefani teman-teman boleh diklik ya di link yang disampaikan di layar kita. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Stefani sudah hadir pada forum diskusi ini. Teman-teman, mari kita kasih apresiasi kepada narasumber kita yang kedua, Mbak Stefani Angelina, Magister Psikologi. Terima kasih Mbak Evelyn, Mbak Salsa, Mbak Irstia, Mbak Raisa, Hartina juga sudah menyampaikan, Mbak Miserati. Luar biasa teman-teman semua sudah menyampaikan apresiasi kepada kedua narasumber kita. Baik, supaya tidak berpanjang lebar teman-teman, ya saya kasih kesempatan kepada Mbak Stefani atau Bu Riana nanti mungkin bisa menambahkan. Jadi waktu saya persilakan untuk memaparkan hasil-hasil penelitiannya. Silakan Mbak Stefani dan Bu Riana. Ya, baik. Terima kasih Pak Made. Dan halo rekan-rekan semua, Ibu Riana, Kak Hartina. Saya izin untuk share screen ya. Oke, baik. Jadi untuk penelitian saya ini berjudul Peran Emotion Regulation sebagai moderator pada hubungan family function dan anxiety pada generasi Z. Nah, penelitian saya ini berangkat dari perhatian terhadap fenomena di generasi Z, khususnya di Indonesia, di mana kecemasan atau anxiety mereka itu lumayan cukup tinggi dibandingkan dengan generasi-generasi lainnya. Oke. Oke, jadi sebagai pembuka di sini saya akan memaparkan beberapa survei yang ada. Jadi generasi Z yang saya ambil ini dari BPS, di mana lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2012 dan mendominasi populasi Indonesia sebanyak 74,93 juta jiwa. Tapi ini udah tahun yang lampau ya. Hasil dari BPS-nya. Jadi mungkin sekarang udah ada perubahan. Dan pasca pandemi COVID itu kondisi kesehatan mental generasi Z itu cukup menjadi perhatian serius. Jadi dalam data yang saya gunakan ini ada sebanyak 68% generasi Z itu merasa kesepian dan juga cemas terhadap masa depan mereka. Kemudian juga 21% Gen Z di Indonesia ini dilaporkan memiliki kesehatan mental yang paling buruk dibandingkan generasi lainnya yang ada. Kemudian juga anxiety itu menjadi salah satu diagnosis yang paling sering dialami atau muncul pada Gen Z, yaitu sebesar 90%. Oke, jadi untuk data di sini itu juga menunjukkan bahwa 91% Gen Z di usia 18 sampai 23 tahun itu pernah mengalami gejala fisik atau emosional akibat stres, kemudian juga 60% itu merasa cemas dan tidak tentram, lalu 37% merasa tekanan yang dialami itu mengganggu aktivitas sehari-hari, dan 27% itu Gen Z merasa lebih rentan untuk mengalami kesehatan mental dibandingkan generasi lainnya. Jadi dalam penelitian ini dapat dipahami bahwa anxiety itu merupakan reaksi atau emosi negatif yang berlangsung cukup lama dan biasanya itu ditandai dengan kekhawatiran, kemudian juga kekhawatiran yang biasanya itu karena kita tidak tahu masa depan itu nggak bisa diprediksi, jadinya ada rasa timbul cemas yang terus-menerus. Nah, kalau misalkan anxiety terus berlangsung, itu tuh bisa berdampak ke kognitif, emosi, kualitas hidup, dan juga kualitas tidur. Jadi,
Di penelitian ini tidak hanya melihat anxiety itu sebagai emosional sesaat, tapi juga sebagai kondisi psikologis yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu. Oke, jadi untuk setelah melihat adanya fenomena anxiety ini, saya masuk ke variabel pertama yang mungkin bisa mempengaruhi anxiety, yaitu family function. Dan family function sendiri atau keberfungsian keluarga itu didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, mengatasi masalah, dan juga saling peduli serta mendukung satu sama lain. Dan di sini saya mengacu pada teori namanya itu circumflex model. Dan di circumflex model ini terdapat 3 dimensi utama. Jadi yang pertama itu ada kohesi, di mana adanya ikatan emosional antara anggota keluarga. Kemudian adanya adaptabilitas, jadi kemampuan keluarga untuk mengubah struktur atau beradaptasi terhadap stresor yang ada. Kemudian juga yang ketiga itu ada komunikasi. Jadi komunikasi ini memfasilitasi antara kohesi dan juga adaptasi untuk dapat bekerja lebih baik. Dan di sini ada teori kedua namanya Bowen Family System Theory. Jadi di teori Bowen ini dinyatakan bahwa keluarga itu tuh saling terikat secara emosional. Jadi antara satu anggota keluarga misalkan lagi merasakan rasa emosi yang kayak senang, nanti anggota keluarga lain tuh sangat mungkin untuk mengalami perasaan senang juga walaupun dia sebenarnya lagi nggak ada hal yang buat senang kayak gitu. Dan di penelitian sebelumnya dari Dodell Castellar ini menyebutkan bahwa family function yang rendah itu sangat mungkin untuk membuat anxiety individu itu sangat cenderung untuk meningkat. Oke. Selanjutnya, untuk variabel kedua yang saya gunakan itu ada emotion regulation. Nah, jadi di emotion regulation ini didefinisikan sebagai cara individu untuk mengatur emosi dan mengubah proses emosi secara sadar maupun tidak sadar. Dan di penelitian sebelumnya itu juga ditemukan bahwa saat individu memiliki regulasi emosi yang baik, dia itu mampu mengelola kecemasan dan juga depresinya. Nah, di emotion regulation ini ada 2 dimensi utama, namanya itu cognitive reappraisal atau biasa itu disebut reappraisal dan juga expressive suppression. Jadi biasa disebut suppression. Nah, kalau cognitive reappraisal itu tuh biasanya bagaimana cara individu untuk mengubah cara pandang mereka terhadap situasi agar mengurangi dampak emosionalnya. Contohnya, kita melihat sisi positif dari hal atau masalah yang sedang kita alami. Biasanya reappraisal ini ada digunakan pada orang-orang yang cenderung untuk suka berpikir positif saat mereka ada di keadaan yang sulit. Dan sedangkan suppression itu tuh biasanya cara orang untuk membatasi ekspresi emosional mereka yang sering terjadi. Contohnya itu misalkan kita lagi ada perasaan sedih atau marah, tapi kita mendem sendiri perasaannya. Jadinya kita nggak mengeluarkan perasaan yang kita sedang alami. Nah, itu dinamakan suppression. Oke, jadi untuk model penelitiannya di sini, family function itu sebagai variabel independen, kemudian anxiety sebagai variabel dependen, dan emotion regulation di sini berperan sebagai moderator. Nah, untuk hipotesisnya sendiri, di sini ada family function memiliki hubungan signifikan negatif terhadap anxiety, dan jika family function meningkat, maka anxiety menurun. Kemudian untuk hipotesis keduanya, di sini ada emotion regulation dapat memoderasi hubungan antara family function dan juga anxiety. Lalu di sini saya menggunakan emotion regulation tadi sebagai moderator. Oke. Nah, untuk partisipan dan desain penelitiannya sendiri, saya menggunakan teknik non-probability sampling, di mana saya menggunakan purposive sampling. Dan untuk partisipannya sendiri berusia 17-27 tahun. Dan rata-rata partisipan yang saya miliki di sini ada 21,9 tahun. Dan dari sisi demografi ini perempuan lebih banyak yaitu 60,7% dan laki-laki ada 39,2%. Kemudian di latar belakang pendidikan juga didominasi
oleh SMA, SMK, dan juga S1, serta rata-rata berasal dari keluarga yang lengkap. Dan untuk prosedur penelitiannya sendiri juga dimulai dari observasi, kajian literatur, lalu penyusunan variabel, dan pengajuan kaji etik di UNTAR. Lalu pengambilan data secara online melalui Google Form di media sosial, dan dianalisis data menggunakan JSP, proses makro, dan juga SPSS. Jadi kenapa di sini analisis datanya beda-beda? Kalau JSP itu digunakan untuk mengukur CFA dan juga gambaran variabel penelitian. Dan proses makro itu untuk uji moderasinya, sedangkan SPSS ini untuk uji normalitas dan juga untuk uji beda. Oke. Lalu untuk alat ukur penelitian, di sini saya menggunakan GSD-7 untuk anxiety oleh Spitzer et al. 2006. Jadi di sini terdapat 7 skala, di mana Korsbach alpha reliabilitasnya itu cukup oke untuk digunakan. Dan juga di sini ada FASTES 2 dan FCS atau Family Communication Scale untuk mengukur family function, dan sama-sama diterbitkan oleh Olson. Di sini ada 40 item total. Jadi di FASTES 2 ini untuk mengukur dimensi, adaptasi, dan kohesi, sedangkan FCS ini untuk mengukur dimensi komunikasi. Lalu untuk IRQ saya menggunakan emotion regulation menggunakan dari Gross and John pada tahun 2003 dengan adanya 10 item. Dan untuk hasil CFA-nya sendiri bisa dibilang keseluruhan dari alat ukur yang digunakan ini cukup fit dan dapat mengukur apa yang mau diukur. Oke. Nah, untuk hasilnya sendiri, di sini secara keseluruhan dari partisipan yang saya miliki, anxiety-nya itu cukup tinggi, sedangkan mereka ini memiliki family function yang rendah dan emotion regulation yang sedang. Nah, kalau di sini bisa dilihat min-nya itu di atas rata-rata yang seharusnya. Dan juga emotion regulation-nya ini saya bagi jadi 2 dimensi untuk melihat di reappraisal dan suppression-nya. Ternyata reappraisal mereka itu cukup rendah, sedangkan suppression mereka itu cukup tinggi. Jadi rata-rata partisipan saya itu lebih suka untuk memendam perasaan mereka dibandingkan mengubah cara pandang mereka. Gitu. Jadi sebanyak 93,1% partisipan juga merasa cemas, dan 79,5% juga merasa permasalahan keluarga itu sulit untuk diselesaikan dengan baik. Oke, selanjutnya untuk uji korelasi, di sini ditemukan bahwa anxiety dan juga emotion regulation itu memiliki hubungan yang signifikan negatif. Dan anxiety dengan family function itu juga memiliki hubungan yang signifikan negatif. Untuk korelasi antara dimensi dan variabelnya juga dapat dilihat di sini. Sedangkan kalau misalkan suppression dengan anxiety, dia itu memiliki hubungan yang positif. Jadinya kalau suppressionnya orang yang suka mendem perasaan itu cenderung memiliki anxiety yang tinggi juga ternyata. Dan dari hasil regresi juga ditemukan bahwa 17,8% family function itu memprediksi anxiety. Sedangkan suppression dan reappraisal itu memprediksi anxiety lebih tinggi lagi. Nah, jadi implikasi yang ditemukan ini bahwa faktor internal yang kita miliki itu perannya lebih besar untuk memprediksi anxiety dibandingkan faktor eksternal seperti keluarga. Oke. Nah, selanjutnya untuk uji moderator yang saya lakukan. Jadi di uji moderatornya ini, hasilnya itu saya lihat berdasarkan variabel dan juga dimensi-dimensi yang ada. Tadi kan kalau family function itu dimensinya ada 3, sedangkan emotion regulation itu dimensinya ada 2. Nah, itu jadi saya lihat satu persatu, makanya hasilnya jadi lumayan banyak seperti ini. Nah, kalau dilihat dari hasilnya, secara keseluruhan itu family function jika
digunakan moderasi emotion regulation dari appraisal, hasilnya itu dia dapat memoderasi. Dan kalau misalkan dilihat lagi lebih lanjut, variabel dimensi kohesi dan juga reappraisal itu juga bisa memoderasi. Tapi hasil moderasinya ini negatif. Di sini kalau kita lihat nilai T-nya itu minus. Kalau minus berarti artinya dia itu dapat melemahkan hubungan, bukan memperkuat hubungan antara si family function dan juga anxiety. Jadi saat individu itu memiliki reappraisal, tapi dia memiliki family function yang rendah dan anxiety yang tinggi, maka dia akan melemahkan hubungannya sehingga dia tidak terlalu memiliki anxiety. Nah, tapi kalau sebaliknya, kita bisa lihat di sini yang FFA kali ERS, di mana S ini suppression, dia itu memiliki T yang positif dan dapat moderasi. Tandanya hubungannya itu malah makin kuat antara family function dan juga anxiety. Jadi saat individu itu memiliki family function yang rendah, anxiety yang tinggi, ditambah dengan suppression yang tinggi juga, maka hubungannya itu makin kuat sehingga hasilnya anxiety mereka itu juga akan lebih tinggi. Seperti itu. Nah, untuk hasil lainnya ternyata lumayan banyak yang tidak memoderasi juga. Jadi bisa dibilang ini moderasinya parsial atau setengah, tidak keseluruhannya itu bisa dimoderasi. Oke, ini untuk ringkasan hasil uji moderasinya. Jadi kalau family function keseluruhan dengan anxiety, reappraisal itu dapat memoderasi, di mana moderasinya itu melemahkan. Jadi dia tidak memiliki emotion regulation dengan cara suppression, maka si suppressionnya ini malah bisa jadi moderasi, di mana dia melemahkan hubungan si FF dan juga anxiety-nya ini. Jadi pengujian moderasi ini kalau misalkan kita pakai proses makro, itu kita bisa lihat conditional-conditionalnya di mana tingkat-tingkat variabel moderasinya. Jadi misalkan ada di atas rata-rata, sedang, dan juga rendah. Semoga paham ya. Kemudian di FF kohesi dan juga anxiety, reappraisal bisa moderasi dan suppression juga bisa moderasi. Tapi paling efektif kalau misalkan suppressionnya itu juga rendah. Dan kalau di FF adaptasi itu reappraisal dan juga suppression tidak bisa memoderasi. Ini bisa dialasan karena di Indonesia ini cenderung budayanya itu kolektivistik, sehingga dengan adanya dia reappraisal atau suppression, biasanya anak itu cenderung tidak memiliki wewenang untuk mengubah atau mengambil keputusan dalam keluarga. Dan di hubungan FF komunikasi dan anxiety juga reappraisal itu bisa moderasi, sedangkan suppression itu kondisional. Seperti yang tadi, kalau suppressionnya rendah, dia cenderung bisa untuk memoderasi si family function komunikasi dan juga anxiety. Jadi untuk kesimpulannya, hipotesis 2, emotion regulation ini secara keseluruhan tidak memoderasi, namun dimensi reappraisal dan suppression pada kondisi tertentu itu terbukti dapat memoderasi hubungan family function dan juga anxiety. Oke, selanjutnya untuk uji beda. Jadi di uji beda ini ada 5 uji beda yang saya lakukan. Yang pertama itu ada jenis kelamin, di mana hasilnya itu sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan antara anxiety, family function, dan reappraisal, tapi dari jenis kelamin ini bisa dilihat kalau laki-laki itu memiliki suppression yang lebih tinggi daripada perempuan. Dan di status pernikahan juga individu yang belum menikah itu memiliki reappraisal yang lebih tinggi, sedangkan individu yang menikah itu malah memiliki anxiety yang lebih tinggi. Ini hasil yang saya temukan. Kemudian juga di pendidikan terakhir, itu tidak ada perbedaan signifikan, tapi individu yang lagi SMA, SMK itu memiliki anxiety tertinggi, sedangkan S1 itu yang terendah. Dan di status keluarga dan pekerjaan juga tidak ada perbedaan signifikan, tapi keluarga yang bercerai itu memiliki anxiety yang lebih tinggi,
dan individu yang belum bekerja juga memiliki anxiety yang lebih tinggi dibandingkan demografi lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke diskusi yang pertama, itu hasil temuan pertama tentang family function dan juga anxiety. Jadi dari hasil penelitian saya itu Gen Z memiliki family function yang rendah. Hal ini mencerminkan bahwa partisipan itu merasa masalah keluarga itu tidak selalu terselesaikan atau bagaimana dinamika keluarga itu kurang bisa berjalan dengan baik. Dan hasil ini juga sejalan dengan teori multi-generational transmission process dari Bowen. Jadi bagaimana pola hubungan keluarga yang buruk itu dapat diturunkan dari generasi berikutnya. Jadi misalkan generasi sebelumnya itu punya pola hubungan keluarga yang kurang cukup bagus lah, misalkan kayak komunikasinya itu kurang baik, keluarga saling tidak mau terbuka dan sebagainya. Nah, itu biasanya di keluarga atau generasi selanjutnya itu akan terbawa, jadinya mereka memiliki pola yang sama terus-menerus dan sulit atau lebih susah untuk diubah karena culture-nya udah seperti itu. Dan juga family function itu terbukti memiliki hubungan signifikan negatif terhadap anxiety, dan hal ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya dari Dodell Castelar Oliver, dan di mana budaya kolektivistik Indonesia ini juga sangat berkontribusi. Jadi tekanan yang ada dari keluarga itu seringkali membuat mereka itu memiliki ekspektasi ke kita, sehingga individu itu memiliki persepsi yang buruk ke keluarganya, sehingga family function atau dinamika keluarganya itu jadi kurang baik. Selanjutnya diskusi tentang emotion regulation dan juga anxiety. Nah, jadi reappraisal itu memiliki hubungan negatif dengan anxiety dan dapat memprediksi sebesar 49,4%. Dan strategi untuk saat seseorang memiliki reappraisal ini lebih baik untuk menangani anxiety dibandingkan dengan suppression, di mana dia malah menaikkan atau sama dengan anxiety-nya. Jadi saat partisipan atau individu itu memiliki pemikiran yang subjektif dari situasi tersebut dan dia mengubah cara pandang mereka agar lebih baik, maka emosi negatifnya itu berkurang sehingga anxiety-nya juga menurun. Sedangkan di suppression ini dia berhubungan positif dengan anxiety. Jadi saat seseorang itu memendam emosinya, jadi cenderung itu untuk meningkatkan anxiety itu sendiri. Sehingga suppression ini menjadi adaptif dalam jangka pendek. Misalkan saat seseorang mengalami peristiwa traumatis, itu tuh justru malah lebih baik saat dia menggunakan suppression. Tapi hanya sesekali aja. Kalau misalkan terlalu sering pakai suppression untuk meregulasi emosi, malah jadi kurang bagus untuk jangka panjang. Jadi di sini ditemukan bahwa faktor internal seperti emotion regulation itu memiliki peran lebih besar dibandingkan faktor eksternal, ya, seperti family function untuk memprediksi anxiety. Dan hal ini juga sejalan dengan teori dual proses teori. Oke, selanjutnya untuk diskusi peran moderasi reappraisal. Jadi di sini hasil temuan ini reappraisal itu bisa sebagai protektif faktor yang efektif buat individu. Jadi saat individu itu memiliki reappraisal yang tinggi dan memiliki dampak buruk dari family function yang rendah terhadap anxiety, hubungan tersebut tuh bisa jadi lebih lemah. Jadi ini balik lagi ke individunya ya. Misalkan dia memiliki reappraisal yang baik, tapi walaupun keluarganya itu kurang baik, tapi dia bisa hasilnya anxiety-nya tuh nggak terlalu tinggi karena ya balik lagi dia memiliki reappraisal yang baik. Jadi cara pandang individu terhadap situasi itu sangat menentukan bagaimana akhirnya dia mengalami anxiety atau tidak gitu. Kemudian juga reappraisal ini tidak efektif pada dimensi adaptasi karena balik lagi Indonesia ini
memiliki budaya yang kolektivistik. Jadi orang tua itu sangat memegang kendali utama dari pengambilan keputusan di keluarga. Sehingga dengan ada atau tidaknya reappraisal, anak itu sangat sedikit bisa mengubah dinamika dari keluarga tersebut. Oke, selanjutnya untuk keunggulan penelitian, di sini keunggulannya ada menggambarkan kondisi anxiety Gen Z khususnya di Indonesia. Kemudian family function juga diukur dalam 3 dimensi yang lebih lengkap dari penelitian sebelumnya. Jadi kalau misalkan banyak lihat penelitian tentang family function, kebanyakan itu hanya menggunakan dimensi kohesi dan juga adaptasi. Sedangkan dimensi komunikasi ini jarang banget diteliti. Jadi di sini saya menambahkan dimensi komunikasi sesuai dengan teori yang quasir kompleks model. Lalu di sini juga mengeksplorasi emotion regulation sebagai moderator dan seluruh alat ukur juga valid dan juga reliable. Kemudian untuk keterbatasannya sendiri, penelitian ini hanya mempresentasikan Gen Z, jadi tidak dapat digeneralisasi untuk umur-umur atau generasi lainnya. Kemudian juga pengambilan data menggunakan self-report, sehingga sangat berpotensi untuk bias, dan pengembalian data juga dilakukan secara online tanpa adanya pengawasan. Kemudian untuk saran penelitian selanjutnya, mungkin bisa mengembangkan pelatihan soal reappraisal ini sebagai intervensi klinis dan juga menggunakan mixed method untuk memahami family function lebih mendalam, dan juga bisa menggunakan variabel lain seperti core belief, metacognitive strategies, dan juga self-image. Dan saran praktis untuk Gen Z, ini bisa kita mulai untuk ngelakuin journaling atau latihan reframing dan juga mindfulness. Dan untuk Gen Z juga kita bisa melihat bahwa masalah itu sebagai tantangan, bukan juga ancaman. Jadi biasa tuh orang kalau udah dapat masalah langsung kayak ngedown atau gimana. Nah, lebih baik kita melihat masalah itu sebagai bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita lebih baik lagi. Kemudian juga untuk orang tua, di sini ada saran agar bisa lebih buka ruang untuk anak berkomunikasi dan juga bisa untuk jadwalkan waktu untuk keluarganya lebih sering. Dan untuk kesimpulannya, jadi di sini ada hipotesis pertama itu terbukti bahwa family function itu memiliki hubungan signifikan negatif terhadap anxiety, dan hipotesis 2 itu terbukti parsial di mana reappraisal itu bisa memoderasi family function secara keseluruhan, dan paling efektif itu saat reappraisalnya tinggi. Sedangkan kalau suppression ini kondisional, jadi suppression itu bisa memoderasi saat individu memiliki suppression yang rendah. Dan penelitian ini juga menegaskan bahwa family function dan emotion regulation, terutama reappraisal, itu bisa menjadi faktor kunci atau protective factor dalam memahami dalam anxiety dan juga generasi Z. Oke, sekian untuk hasil penelitian yang saya lakukan. Kalau mau lihat artikelnya juga bisa lihat di sini. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Mbak Stefani, teman-teman. Wah, belum dipersilahkan ngasih apresiasi juga sudah memberikan ini ya, Ajeng, Riana malah juga tuh tadi, siapa tuh Mbak Vina. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan apresiasi kepada narasumber kita, Mbak Stefani. Jadi jelas Mbak Stefani tadi memulainya dari data-data ya, yang kita lihat satu fenomena di mana anxiety itu meningkat ya. Jadi sudah disebutkan persentasenya tinggi juga ya di Gen Z ini Mbak Stefani ya. Nah, dari situ coba diambil satu independent variabel, yaitu berupa family function, bagaimana pengaruhnya terhadap anxiety tadi, gitu ya. Ternyata kalau kita lihat hasilnya teman-teman, hipotesis yang pertama itu terbukti ya, anxiety
dapat dipengaruhi oleh familial function secara signifikan, ya. Walaupun tadi dijelaskan bahwa sebetulnya faktor internalnya, yaitu tadi regulasi emosinya lebih berpengaruh. Jadi dari tadi pada saat kita bicara awal tadi, wah masukkan faktor eksternal, ternyata bagus juga nih faktor internalnya lebih lebih berpengaruh berapa persen dari itu, 49% atau berapa dibandingkan dengan anxiety tadi ya, oleh Mbak Stephanie. Jadi luar biasa itu hasilnya. Dan hipotesis duanya kalau kita lihat sini memang mampu memoderasi regulasi emosi itu ya terhadap anxiety dari family function terhadap anxiety, tapi sifatnya parsial. Ya, ketika cognitive reappraisal tadi itu tinggi, itu akan bagus moderasinya, atau barangkali ketika suppressionnya rendah, gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di sini, berarti dengan demikian ya harusnya kita tingkatkan reappraisalnya. Kira-kira begitu kalau saya berpikirnya ya. Oke, baik teman-teman, itu yang disampaikan oleh Mbak Stephanie. Boleh di stop share screen-nya ya. Ibu Riana ada tambahan Bu yang disampaikan kepada kita semua. Silakan Bu Riana. Terima kasih banyak Pak Made, Stephanie, yang sudah presentasi dengan baik ya, dan hasilnya memang baik sekali. Belum ada Pak tambahan, mungkin nanti pas teman-teman bertanya kali saya bisa menambahkan ya. Oke. Ya silakan Pak. Baik Bu Riana, terima kasih Bu. Terima kasih. Silakan saya kasih kesempatan Mbak Maria Griselda dan Mbak Mesem untuk menanggapi. Mbak Maria, terima kasih Mbak Maria sudah hadir nih. Silakan Mbak. Baik Pak Made, terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga Kak sudah mempresentasikan hasil penelitiannya tadi. Saya izin bertanya, sebetulnya ini berkaitan dengan karakteristik partisipan dan kelompok partisipan yang tadi Kakak teliti gitu ya. Ada salah satunya status keluarga gitu ya, karena mau melihat bagaimana sih keberfungsian keluarga gitu. Nah, status keluarganya ada yang bercerai, kemudian broken home dan sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya sementara di Gen Z itu kan usia 17 sampai 27 tadi Kakak sampaikan ya. Nah, mungkin di usia segini udah ada yang sudah menikah gitu ya Kak ya. Kemudian ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kecemasan yang mungkin nggak hanya dari keberfungsian keluarga aja salah satu faktornya. Nah, apakah sebenarnya ada karakteristik khusus nih pada saat mengambil data orang-orang ini, partisipan ini belum menikah gitu ya, atau penyesuaian keluarga yang digambarkan ini adalah keluarga inti atau keluarga pada saat mereka sudah menikah tuh, keluarga keduanya gitu ya ibaratnya. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana Kakak mengatasi bias mengenai hasil data tentang keberfungsian keluarga gitu, yang mungkin bisa jadi partisipan itu mengisinya karena mereka punya persepsi yang ideal tentang keberfungsian keluarga supaya kelihatan kayak ideal aja nih keluarganya gitu ya, sehingga hasilnya menjadi terlihat baik gitu. Terima kasih Kak. Oke, berarti kurang lebih pertanyaannya Mbak Maria, apakah ada karakteristik khusus terkait dengan partisipan, terutama yang disoroti tadi adalah keluarga inti atau yang sudah statusnya menikah atau belum gitu ya Mbak Maria ya. Yang kedua itu adalah terkait dengan kan tadi kelemahannya atau keterbatasan penelitiannya adalah ada bias gitu kan ya. Mungkin di situ Mbak Maria lihat bagaimana mengatasi bias keberfungsian keluarga tadi itu terhadap anxiety gitu ya. Oke, baik. Kalau begitu sambil berpikir-pikir jawabannya, putaran pertamanya Mbak Mesun, boleh silakan dulu Mbak Mesun. Selamat malam Bu Riana, Kak Stephanie dan Pak Made. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin bertanya. Melihat dari hasil penelitian tadi kan suppression memiliki hubungan positif dengan kecemasan. Nah, bagaimana pada individu yang sejak kecil berada dalam keluarga yang utuh tapi tidak harmonis dan tidak terbiasa atau tidak dibiasakan diberi ruang untuk mengekspresikan perasaannya. Nah, apakah kondisi tersebut cenderung membentuk pola suppression yang kemudian meningkatkan kecemasan pada saat anak dewasa? Terima kasih. Oke,
ini menyikapi measure dari suppression yang memang ada hubungan tadi dengan kecemasan, gitu kan ya, sebutkan. Tapi ya mungkin ada satu literatur atau barangkali pengalaman Bu Riana dan Mbak Stefani, bagaimana individu sejak kecil itu tidak dikasih ruang, gitu ya, Pak Mason ya. Apakah nanti akan berpengaruh kira-kira terhadap korelasi ini? Ya, itu jadi putaran pertama nih, ada 3 pertanyaan ini. Silakan Mbak Stefani dan Bu Riana. Iya, mungkin mau dibantu untuk sharing tesisnya ya. Nanti Iya, boleh Ibu. Stefani yang jawab, saya yang kasih lihat tesisnya nih. Yang tadi pertanyaan pertama ya. Iya, Nah, ini soal status keluarga. iya betul. Nah, ini ada di sini. Saya kecilin dulu biar kelihatan. Nah, ini mungkin ya. Ini laki-laki. Oh, ini masih uji beda. Kita di sini aja kali ya, Steph. Nah, ini silakan. Ini ada di sini. Di data Iya. demografi ya. Iya. Mulai dari ini nih, status pernikahan. Ya, jadi kalau untuk status pernikahan sendiri ini dibedakan menjadi belum menikah dan juga sudah menikah. Sedangkan kalau status keluarga di sini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu lengkap, ayah ibu, di mana ini cenderung ayah ibunya itu masih tinggal di satu atap yang sama atau masih menikah. Kemudian juga bercerai, jadi ayah ibu itu sudah berpisah tapi masih menjalani komunikasi dengan baik atau berpisah karena meninggal. Kemudian yang ketiga itu ada broken home. Jadi ayah ibu itu sudah atau belum lama berpisah tetapi keluarganya itu tidak harmonis lagi. Jadi misalkan adanya kekerasan di dalam keluarga, pisah rumah dan sebagainya. Dan di kategori broken home ini mungkin saja keluarga individu tersebut masih ada ikatan pernikahan, tapi individu tersebut menyatakan dirinya itu broken home, seperti itu. Iya. Ini lanjut ya, Steph, ke data tambahannya. Iya, Anxiety, family functioning, dan emotion regulation. Kenapa kita tahu bahwa dia itu anxiety, terhadap family functioning? Ini dari jawaban-jawaban ini ya, Steph. Mungkin bisa dijelasin, Steph? Iya, jadi ini saran dari Ibu Riana juga untuk kasih pertanyaan penyaring atau seperti macam survei untuk melihat gambaran secara besar bagaimana anxiety, family function, dan juga emotion regulation si individu yang diteliti ini. Dan di setiap variabel itu ditanyakan 2 pertanyaan yang jawabannya itu ya dan tidak. Jadi contohnya di anxiety ini ada pertanyaan, apakah Anda merasa cemas akhir-akhir ini? Dan jawabannya itu paling banyak dibandingkan dengan tidak. Dan untuk family function-nya sendiri, di sini juga ditanyakan 2 pertanyaan, apakah keluarga Anda saling berkomunikasi dengan baik? Dan jawabannya itu kurang lebih paling banyak jawabannya itu ya. Jadi mereka menggambarkan keluarga mereka itu masih dapat berkomunikasi dengan baik. Sedangkan 45%-nya itu tidak. Dan di nomor 2 ini pertanyaan yang mungkin lebih membuat si partisipannya ini lebih berpikir gitu ya. Jadi apakah permasalahan dalam keluarga selalu dapat diselesaikan dengan lancar atau baik? Dan ternyata jawaban paling banyaknya itu tidak, yaitu sebanyak 79,5%. Jadi bisa dibilang ya family function di keluarga partisipan itu kurang lebih sedang atau rata-rata, karena di jawaban pertama itu kurang lebih hampir sama, tapi saat di pertanyaan kedua yang lebih mendalam lagi itu kebanyakan jawabannya tidak. Jadi kurang lebih untuk melihat keseluruhan gambaran
yang mereka pandang tentang keluarganya itu dari pertanyaan ini. Seperti itu. Iya. Oke, stop share ya. Pertanyaan lainnya apa ya tadi? Saya lupa, Pak Made. Oke, bagaimana Mbak Maria? Sudah terjawab kira-kira Mbak, lihat dari sisi dibacakan deskripsi datanya tadi ya. Yang kedua itu bagaimana mengatasi bias keberfungsian keluarga tadi itu kan salah satu keterbatasannya karena ini adalah di-share-nya secara dengan sosmed kalau nggak salah ya, apalagi nggak dilihat oleh Mbak Stefania. Saya mungkin izin menjawab dulu kali ya, Bu. Ya, silakan. Ya, jadi untuk meminimalisir bias itu, sebelum kita kasih kuesioner ke partisipan itu kan ada informed consent di mana jawabannya itu harus dijawab secara terbuka dan juga sejujur-jujurnya, dan pastinya di kuesioner itu anonim. Jadi mau jawaban mereka dibagus-bagusin atau dijelek-jelekin, kita tetap tidak tahu partisipannya itu siapa dan dari mana. Jadi kemungkinan karena ini anonim, jadi kemungkinan mereka untuk membagus-bagusin itu sepertinya kurang untuk dilakukan. Dan juga saat pengolahan data itu sebelum kita analisis itu harus di outlier. Jadi untuk ngebuang data-data yang kurang baik. Jadi di SPSS itu bisa kita lakuin outlier. Jadi itu sih kalau cara untuk mengurangi bias-bias yang ada. Oke, baik, satu informed consent, jadi dengan anonim tadi ya Mbak Stefa ya. Yang kedua, Iya, kedua betul. adalah data yang nggak valid itu ternyata sudah di sort di pengolahan datanya. Iya, Bu betul. Diana, Bu silakan Bu ya. Iya. Terima kasih Pak Made Stefani. Jadi menanggapi pertanyaan tadi saya menambahkan ya, kalau dalam statistik semakin besar jumlah sampelnya juga akan mengurangi bias juga. Jadi hal ini bisa menjadi suatu pilihan ya. Jadi kalau misalnya kita mau penelitian kita lebih reliable, lebih valid, banyakin aja jumlah sampelnya gitu. Ya minimal seperti yang ada di tabel Krejci and Morgan itu loh. Jadi itu akan mengurangi biasnya juga. Selain tadi kita melakukan outliers juga ya, jadinya sudah dipilah-pilah gitu. Tapi kalau menurut saya ya, berdasarkan hasil dari penelitian Stefani, ini sepertinya respondennya mengisinya dengan sungguh-sungguh ya. Karena saya lihat dia ini kalau memang dibagus-bagusin ya, seharusnya sih hasilnya nggak seperti ini ya. Harusnya family function-nya tuh baik kalau memang dia mau bagus. Nah, saya izin untuk share screen lagi. Karena kalau kita lihat dari Z-score-nya, ini nggak ada yang terlalu bagus ya. Misalnya kita lihat di hasilnya Stefani, nah seperti yang Z-score-nya sebelah mana ya? Bentar ya, tadi ketemu, jadi lupa lagi tempatnya. Nah ini ya, kalau misalnya mereka membagus-baguskan hasil, harusnya anxiety-nya nggak tinggi ya, tapi di sini tinggi. Kemudian emotion regulation-nya dari suppression-nya tinggi banget ya, tinggi. Lalu family function-nya sesuai dengan data yang tadi ada di pertanyaan, komunikasi itu masih sedang-sedang aja, jadi masih bisa berfungsi dengan lumayan. Tetapi dari segi kohesi dan adaptasi juga rendah. Jadi secara keseluruhan family function-nya itu rendah. Nah, kalau orang mau dianggap keluarganya nggak berantakan, harusnya ini family function-nya tinggi. Jadi sepertinya nothing tulus ya, jadi isi-isi aja gitu. Karena kita juga tidak menjanjikan imbalan ya, Steph. Misalnya bagi 5 orang yang mengisi akan diundi dan mendapatkan uang senilai Rp50.000, itu nggak ada. Jadi mereka mengisi dengan sukarela. Nah, itu pentingnya di informed consent. Di bagian pendahuluan kata pengantar sebelum kuesioner, kita harus bilang secara tegas bahwa penelitian ini demi untuk kemajuan ilmu pengetahuan psikologi di Indonesia.
Dan ini akan menjadi bahan untuk artikel jurnal yang akan dipublikasikan. Jadi apabila Anda merasa keberatan, apabila Anda merasa kurang nyaman, silakan tidak usah diisi gitu. Nah itu perlu ditekankan sekali ya, supaya ngisinya nggak asal-asalan. Nah itu sih tambahan dari saya Pak Made, terima kasih. Oke, baik. Itu kira-kira Mbak Maria, 2 pertanyaan sudah ya Mbak ya? Oke, baik. Kalau itu berikutnya pertanyaan Mbak Mason. Ya, suppression itu tadi korelasinya, pengaruhnya juga tinggi terhadap kecemasan gitu ya. Tapi pertanyaan bagaimana dengan individu yang sejak kecil tidak diberi ruang untuk mengungkapkan pendapat atau apa gitu ya Mbak Mason ya. Oke, silakan Mbak Stefani dan Bu Riana. Oke. Stefani dulu apa? Gimana Iya, Stef? mungkin saya coba menjawab ya, Bu. Oke, kalau ini mungkin dari jawabannya subjektif dan juga tidak ada kaitannya dengan ilmiah ya. Mungkin dari pribadi saya, kalau bisa, misalkan saat kecil itu kita tidak ada ruang untuk membuka perasaan, kurang untuk mengekspresikan perasaan, dan saat dewasanya itu suppression kita malah jadi tinggi atau seringkali kita menggunakan emotion regulation dengan cara suppression. Nah, sebenarnya kalau menurut saya, ini itu sangat berpengaruh bagaimana cara kita bisa untuk bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Semakin kita misalkan banyak teman, banyak sahabat, kita itu sangat mungkin untuk tidak menggunakan suppression karena kita jadi ada teman cerita, teman curhat, teman kita mengeluarkan emosi kita. Jadi, terutama nih kalau Gen Z kan masa-masa remaja, dewasa muda ya, di mana teman-temannya itu bisa dibilang masih lumayan banyak lah. Nah, bisa tuh kita ada teman sahabat atau karib, di mana saat kita ada masalah kita bisa untuk sharing, cerita, sehingga kita nggak melulu menggunakan suppression ini. Kalaupun kita menggunakan suppression pada saat waktu tertentu, tapi di nanti-nantinya, misalkan saat udah 2-3 jamnya, kita bisa cerita ke orang biar kita lebih mengeluarkan perasaan apa yang kita alami. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Ibu Riana ada tambahan, Bu? Iya, terima kasih Stef. Jadi kalau tambahan dari saya, ini kan tadi dari partisipannya merasa bahwa masih mampu loh berkomunikasi dengan baik, walaupun family function-nya rendah. Jadi itu harusnya diperkuat ya. Jadi bagaimana kita dapat mengkomunikasikan perasaan kita gitu. Nah, menurut hasil penelitian, ini kita nggak sendiri ya di Indonesia. Ternyata banyak orang ya, kalau berdasarkan hasil penelitian, ini saya baru baca-baca, jadi ternyata banyak orang tidak terkecuali di negara-negara maju kayak di Amerika, di Eropa, itu banyak juga loh yang mengandalkan emotion yang secara supresi ini. Jadi ditekan, ditahan. Ini gara-gara mungkin ya ada seperti misalnya masalah budaya gitu ya, sehingga nggak mungkin ekspresif banget gitu. Dan rata-rata para wanita nih yang lebih sering suppression dibandingkan laki-laki. Nah, hasil penelitian tersebut itu dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan di Amerika. Nah, ternyata laki-laki itu tidak terlalu bisa untuk menahan perasaan kalau laki-laki ya dalam penelitian ini. Ini jumlah jumlah sampelnya ya sekitar berapa ya tadi ya? Sekitar 200-an lah. Nah, gender differences in suppression ya. Nah, jadi kita tuh nggak sendiri gitu. Jadi banyak juga di negara-negara lain, ini di Amerika ya, yang kita pikir negara maju gitu. Ternyata juga wanita-wanita di sana juga cukup banyak yang menahan perasaan, menahan diri gitu. Nah, kalau menurut saya sebaiknya sih kita mulai nih dari kitanya. Kita nggak mungkin nyalahin culture ya. Ya di Indonesia kayak gitu sih gitu ya. Tetapi kita mulai dari diri kita sendiri sebagai orang Indonesia nih memulai bahwa sebaiknya tidak usah terlalu menahan diri ya.
Kalau memang kita bisa mengatakannya dengan mudah, kenapa enggak gitu. Kalau kita merasa sakit hati dengan perlakuan teman kita, ya kita bilang aja gitu ya. Dengan secara sopan tentunya ya, tetap polite gitu. Nah, itu kan membantu sekali ya dari diri kita supaya lebih asertif. Tetapi bagaimana Bu, misalnya kalau yang kayak masalahnya bukan sama teman, tapi sama orang tua dan kita tidak bisa terlalu terbuka ya dengan orang tua yang culture di Indonesia adalah orang yang sangat dihormati, terkait juga dengan agama bahwa semuanya itu orang tua adalah orang yang sangat dihormati. Nah, ini gimana? Ya sebaiknya seperti kata Stefani ya, kita harus mencari teman untuk berbagi, saling menceritakan perasaan mungkin ya, kemudian juga butuh ada kayak komunitas dukungan sosial mungkin ya, supaya kita merasa tidak sendirian loh ini. Nah, bagaimana dengan orang tua kita yang tadi kita tidak bisa berbicara secara terbuka ya? Tidak usah pakai verbal juga nggak apa-apa kok. Jadi kita bisa mencurahkan perasaan kita lewat tulisan. Jadi komunikasinya nonverbal. Saya rasa dengan cara seperti itu juga masih memungkinkan ya. Kan di mana-mana orang tua juga nggak selalu keras. Pasti ada saatnya mereka lembut ya. Walaupun terkait dengan harga diri nggak mau dikasih tahu oleh anak, nggak mau dikasih tahu yang lebih muda gitu. Nah, mungkin dengan tulisan akan membantu ya. Misalnya bikin surat ya buat orang tua itu walaupun belum umum tapi bisa Anda coba kalau memang punya masalah komunikasi dengan orang tua ya. Ya, begitu Bapak tambahan saya. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih Bu Riana dan Mbak Stefani. Jadi begitu tuh Mbak Mason ya. Jadi kalau walaupun punya keluarga yang sejak kecil ya tidak diberi kesempatan untuk open, jadi suppressionnya dari tinggi, ya kita mesti galakan komunikasi, cari teman, komunitas dukungan gitu tadi ya. Oke, menarik juga nih yang disampaikan oleh kedua narasumber kita. Baik, silakan pertanyakan lagi dari panelis, Mbak Mason atau Mbak Maria. Silakan tanyakan lagi. Ada pertanyaan berikutnya. Dari saya cukup, Pak. Cukup Mbak Maria, Mbak Mason? Sudah cukup Pak dari saya. Wah, cukup nih. Cuma satu putaran, Bu Riana. Mungkin the next time kita akan minta panelis untuk 2 putaran ya, teman-teman ya. Supaya lebih kencang diskusinya gitu. Karena banyak yang harus digali ini. Jadi mohon panelis berikutnya itu dengan 2 putaran. Oke, baik. Kalau begitu, silakan audiens untuk memberikan pertanyaan. Tetapi sebelum audiens dan masih berpikir-pikir audiens memberikan pertanyaan, supaya nggak lupa ini Bu Riana dan Mbak Stefani, Bu Riana tadi kan sampaikan memang suppression itu harusnya lebih dimiliki oleh wanita gitu ya Bu ya, apalagi hasil risetnya tadi yang di Amerika. Tapi kalau nggak salah tadi di hasil risetnya Mbak Stefani, justru laki-lakinya suppressionnya tinggi ya Mbak ya? Iya, betul Iya, Bapak. kalau nggak salah. Itu kenapa ya agak berbeda sedikit. Tadi saya juga berpikir, kenapa justru laki-laki yang tinggi ya suppressionnya ya dibandingkan dengan wanita? Apa ya penyebabnya? Padahal saya pikir kayaknya laki-laki itu lebih mengungkapkan isi hatinya dibandingkan dengan wanita. Kira-kira kenapa ya Mbak Stefani dan Bu Riana bisa terjadi hal seperti itu? Mungkin saya bantu jawab ya Pak. Ya. Ini kan pengambilan datanya bisa dibilang orang-orang yang ada di sekitar saya, atau bisa dibilang ya masih di dalam ruang lingkup Jakarta, Jabodetabek. Dan kalau dari observasi saya, remaja-remaja wanita ini malah lebih banyak teman curhat, teman main dibandingkan dengan laki-laki. Dan kalau saya lihat laki-laki yang ada di terutama kuliah itu banyak dari mereka itu yang banyak beban pekerjaan, beban sekolah, dan di mana dia juga kalau saya lihat pribadi itu kurang bisa sharing atau terbuka dengan orang-orang di sekitarnya tentang kondisi dia sendiri. Jadi mungkin itu alasan kenapa suppression-nya laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan wanita di penelitian ini. Dan juga penelitian ini wanitanya itu lebih banyak dibandingkan laki-laki. Oke.
mungkin akan berbeda ya Bu Riana ya ketika kita lakukan riset di pedesaan ya, mungkin bukan di kota ya. Saya nggak tahu deh, mungkin teman-teman nanti bisa di-mix penelitian lanjutannya tuh. Apakah bagaimana surprise-nya menarik juga sih ini kalau kita lihat ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Stefani. Bu Riana ada tambahan Bu? Ya, Masih di saya mute ya? lagi lihat jurnalnya sebentar ya Pak. Ini coba Oh, saya oke. coba sharing yang tadi. Ini konklusinya, langsung aja ke sini. Iya, ini kan bentuknya eksperimen ya. Jadi diberikan kayak semacam gambar atau tontonan video ya mengenai suatu hal yang sedih atau yang tidak sedih atau yang membahagiakan gitu. Kemudian dia diminta untuk mengekspresikannya baik dari raut muka maupun dari perkataan. Nah, ternyata kalau perempuan tuh lebih ekspresif, lebih suppression gitu. Nah, ini sepertinya kita mesti baca lagi ya jurnalnya. Tapi nanti kalau saya kasih di itu ya Pak, di chatroom ya, Boleh Bu. biar bisa pada baca juga. Ini hasilnya menarik Iya. banget. Banyak sekali data-datanya nih, seperti kayak gini nih. Jadi apa pakai sad, angry, sad, kayak gini nih. Jadi bisa lebih jelas kira-kira seperti apa hasilnya ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Saya share ya Pak. Baik Bu, terima kasih Bu Riana. Nah, teman-teman bisa unduh nanti itu. Ya, siapa tahu ada yang nanti melakukan riset yang sama, kita relatif sama gitu ya. Oke, silakan teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan, saya rasa waktu kita masih banyak, masih 45 menitan. Monggo, silakan pertanyakan apa yang menjadi pertanyaan Anda. Kalau enggak, kita tutup nih Bu Riana. Masa tutup cuma 1 jam ya. Nah, William, Mbak Artina, 2 lagi. Next, satu lagi siapa nih? Satu lagi siapa? Ayo. Menarik nih sebetulnya. Nah, kalau gitu, Mas William dulu deh. Halo, selamat malam. Ya, halo. Malam. Ya ini hari ini topiknya sangat menarik sih buat saya. Karena menyangkut masalah keluarga kan yang di Indonesia ini memang sangat penting. Nah, yang saya mau tanyakan tuh begini. Kan tadi saya ada pengetahuan baru nih. Bagaimana family functioning-nya itu. Bagaimana kohesi, ada stabilitas, dan juga ada aspek komunikasinya itu. Ya. Nah, saya sendiri lebih banyak komunikasi sebenarnya dengan ibu saya, ya kan. Sehingga saya mengerti banget bagaimana komunikasi itu penting, dan terutama ibu saya banyak komunikasi. Tapi sekarang saya berpikir ketika saya bertumbuh besar nih sebagai ayah gitu, kan pasti komunikasinya ini bagaimana dengan anak-anak juga. Ya itu sih. Jadi pertanyaannya apa, Mas William? Yang mau ditanggapi atau ditanyakan apa kira-kira? Bagaimana misalnya ayah itu, peran ayah dalam komunikasi dalam keluarga dibandingkan ibu gitu misalnya. Karena kan masih ada kedekatan emosi yang lebih berbeda ya. Ya. Oke. Baik, kita tangkap Mas William ya. Jadi menarik nih, bagaimana peran ayah terkait dengan komunikasi Ya ya benar. di Jika saya boleh keluarga tambahkan, dibandingkan dengan ibu, ya. jika saya boleh tambahkan, dari pengalaman saya sendiri, meskipun ayah saya tidak Ya. banyak berkomunikasi, tapi entah bagaimana efeknya itu terasa besar gitu loh. Ada hal-hal yang meskipun ayah saya nggak secara verbal bicara dengan saya, cuman saya tidak paham mungkin dari perilaku atau bagaimana, saya juga ikut terjangkit gitu, saya ikut merasakan efeknya. Padahal dalam hidup saya dominasinya itu ibu yang komunikasi dengan saya. Oke. Mungkin komunikasi verbal kali maksudnya Mas William ya. Ya mungkin. Ya.
Ya, mungkin komunikasi verbalnya ayah tuh nggak begitu banyak, tetapi kok dampaknya dahsyat gitu ya. Mungkin bapaknya batuk aja, Mas William udah lari ke meja belajar itu untuk belajar gitu ya. Kira-kira gitu ya. Oke, baik, terima kasih Mas William. Mbak Hartina, Sis Hartina, silakan Sis. Malam tidak. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Oke, baik, terima kasih Sis Hartina. Ini juga dua pertanyaan. Terima kasih Sis Hartina sudah bertanya. Yang pertama, kurang lebih pertanyaannya dampak regulasi emosi terhadap kesehatan mental, gitu kan ya tadi ya. Yang kedua adalah faktor internal, jadi secara personal, apa yang bisa kita lakukan supaya dampaknya itu memperkecil atau minimize ya anxiety lah kira-kira gitu ya. Itu Mbak Stefani, silakan Mbak. Iya, Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya. Sudah juga Kak Hartina. Oke, mungkin mau jawab soal pertanyaan William soal ini tadi ngomong dampak komunikasi ayah itu cukup besar ya di kehidupannya. Bisa. Nah, mungkin mau tanya balik, dampaknya sendiri ini dampak negatif atau dampak positif di kehidupannya Mas William ya? Hmm, negatifnya sih kayaknya. Negatifnya ya, Oh, daripada positifnya. oke. Oke. Jadi contohnya itu jadi apa Mas? Kalau boleh tahu. Ya, jadi ayahku sendiri jarang, nggak banyak bicara gitu ya. Kadang Mm-mm. kadang bicara aja kok ngomongin politik atau segala macem. Yang jadi itu kadang-kadang yang aku rasakan sendiri ya, yang terdampak itu Mm-mm. dalam segi eh, perilakunya sih. Oke. Kayak kadang kemarahannya itu mungkin kekesalannya ya, atau pesimisnya itu masuk ke aku sendiri gitu loh. Mhm. Padahal ketika misalnya pun dia bicara mengenai hal-hal yang pesimis dan pandangan dia, aku kan sebenarnya nggak gitu masukin terlalu gimana. Cuman entah kenapa semakin aku bertumbuh gitu, loh kok ini ada bibit-bibitnya itu ada di sini di dalam diriku sendiri gitu loh. Hmm, Ibu aku oke ini oke. kayak kok lucu gitu. Oke, baik. Jadi mungkin yang bisa saya tanggapi, sebenarnya kalau ayah dan ibu itu memiliki perannya cukup beda. Jadi kalau ibu itu lebih mengayomi, lebih memberikan emosional,
ikatan, mungkin bisa dibilang kayak semacam ikatan batin kepada anak. Sedangkan kalau ayah itu tuh biasanya lebih untuk mengarahkan, mengatur dan juga mendisiplinkan anak sehingga banyak anak itu merasa ayahnya itu kurang peduli atau kurang ke anak ya karena mereka kurang memberikan rasa emosional yang mendalam ke anaknya. Jadi, mungkin itu hal-hal yang beberapa dari anak rasakan. Karena si ayah ini tuh cenderung mungkin barangkali tidak kelihatan empatik atau peduli ke anaknya, karena baik lagi ayah itu lebih mungkin beberapa ayah ya, nggak semua ayah, itu lebih susah untuk mengeluarkan emosi apa yang dia rasakan ke anaknya. Jadi misalkan walaupun dia sebenarnya sayang ke anaknya, kayak ya sebenarnya sayang, tapi dia itu nggak bisa mengungkapkan rasa sayang atau pedulinya ke anak, sehingga anak mengira, "Ah, sebenarnya ini mah ayah kayaknya nggak peduli deh, kita mau ngapain di rumah kayaknya dia nggak peduli." Tapi dalam lubuk hatinya ya, kita sebenarnya juga nggak tahu ini sebenarnya beneran peduli atau enggak, seperti itu. Jadi, seringkali peran ayah tuh, banyak mungkin banyak kurang sesuai dengan ekspektasi apa yang anaknya itu inginkan, sehingga ya hasilnya mungkin seperti yang Mas William rasakan ini. Mungkin dari Bu Riana ada yang mau ditambahin, Ibu? Iya, iya. Tadi jawabannya Stefandi saya setuju banget ya. Jadi kalau menurut saya tadi kenapa contoh kasusnya seperti itu, eh, kalau menurut Jung sendiri ya peneliti ini, apa namanya muridnya Freud ya, bahwa memori kita itu bisa turun-temurun ya. Nah, apalagi kalau perilaku, kepribadian, itu kalau menurut teori di psikologi perkembangan memang diturunkan ya. Bahkan pola asuh sekalipun ya, pola asuh itu bisa diturunkan. Jadi memang lewat darah juga kan, masuk ke dalam kromosom, DNA gitu. Jadi bukan berarti misalnya bapak kita perokok misalnya, bukan berarti kita bebas dari rokok, kita punya bawaan juga. Karena banyak juga orang-orang yang dia tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa merokok ya, padahal bapaknya mungkin udah nggak ada. Dia juga merasa nggak dipengaruhi temen. Nah, itu banyak penelitiannya seperti itu juga. Bahkan diteliti pada anak kembar sekalipun ya, yang sudah dipisahkan jauh banget gitu di negara yang berbeda, tetapi ternyata mempunyai kebiasaan yang sama persis ya, perilaku yang sama persis. Nggak hanya kepribadian tapi juga perilaku. Nah, otomatis kalau tadi apa namanya William merasa seperti itu wajar karena kita kan memang membaur dalam keluarga ya. Jadi masuk semua apa yang terjadi di keluarga itu bisa masuk semua ke dalam diri kita ya. Terserap apalagi kalau itu berupa emosi ya. Itu terserap dengan cepat sekali gitu. Melalui contoh, melalui memang kita punya genetisnya di situ. Ya, kita melihat sehari-hari keadaannya seperti itu yang pertama dari segi biologisnya ya. Yang kedua dari segi culture, lingkungan. Nah, ini lingkungan memang sudah terberi seperti ini bahwa di Indonesia, terutama di negara timur, kalau Anda nonton film Korea, film Jepang, itu semua sama, mirip ya. Bahwa bapak-bapak tuh jangan banyak terlalu terlibat ya dengan anak. Jadi urusan mengurus anak semua adalah urusan ibu. Makanya kalau di teori-teori itu selalu kok temanya engagement atau apa ya, attachment ya, attachment itu selalu pada ibu ya. Padahal kalau menurut teori attachment itu bisa pada siapa aja ya, pada ibunya bisa, pada bapaknya juga bisa, kalau bisa dua-duanya attach terhadap anak ya. Karena beberapa penelitian yang saya baca nih barusan saya cari-cari ya, ternyata efek dari tidak adanya sosok figur bapak ya terhadap diri anak itu sangat berasa banget ya. Jadi menimbulkan dampak-dampak yang negatif gitu. Misalnya anak jadi menjadi tidak merasa punya identitas yang baik, kemudian anak menjadi merasa kayaknya ada yang kurang ya. Nah, ini coba saya share ya. Nah, ini coba saya share dulu. Jadi memang
banyak penelitian ya yang tentang fatherless. Ini bukan berarti fatherless itu bapaknya udah meninggal gitu, enggak. Kalau bapak yang tidak berfungsi dalam keluarga juga sama aja ya. Jadi bisa dibilang ini tanpa adanya sosok ayah gitu ya. Nah ini banyak banget ya. Malah sampai ada kayaknya ketidakpastian mengenai orientasi seksual. Ini udah jauh banget gitu. Tapi ini bukan hasil penelitian orang ini ya. Ini adalah systematic review. Jadi dari berbagai penelitian mengenai fatherless ya. Nah, ini menurut saya sih kita bisa baca yang seperti ini, bagaimana dampaknya buat anak tanpa kehadiran ayah. Apakah lebih baik ada ayahnya, tapi ayahnya tuh yang kasar misalnya, yang suka memukul, ya kalau nggak memukul ya suka ngatain, misalnya dasar anak nggak tahu diri, bla 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 gitu. Nah, apakah akan lebih baik komunikasi yang seperti ini dibandingkan bapak yang diem aja, ya? Nah, ini dampaknya menurut saya sih sama aja ya. Kalau kita lihat penelitiannya pasti juga sama lah, bahwa ada bapak tapi komunikasinya buruk sekali, atau ada bapak tapi nggak pernah ngomong. Nah, ini sama-sama aja sebenarnya membuat anak menjadi kurang bisa berkomunikasi dengan baik ya. Ya itu tambahannya Pak Made. Terima kasih Pak. Oke. Baik, itu Mas William. Jadi dampaknya itu dari banyak, tadi ada faktor genetik, turunan, apa tadi sudah disebutkan, lingkungan juga dia yang disampaikan oleh kedua narasumber kita. Berikutnya dari Sisatina, Mbak Stefani dan Bu Riana. Dampak emotion regulation terhadap kesehatan mental dan terkait dengan faktor internal, apa yang perlu dilakukan untuk menanggulangi anxiety tadi? Oke, mungkin saya izin untuk Ya, jawab. ya silakan saya. Iya, jadi tadi kan dibahas soal di media sosial itu banyak banget yang membuat narasi kalau kita sering mendem emosi, bingung, kemudian kalau marah-marah sering bisa bikin penyakit-penyakit lain. Menurut saya ini saya mencari latar belakang ilmiahnya benar atau enggak. Tapi kalau kita misalkan nih kita lagi marah, banyak orang yang bisa tiba-tiba kayak darah tinggi atau enggak tiba-tiba pusing atau gimana. Jadi menurut saya emosi itu sangat berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Apalagi kalau misalkan dalam jangka panjang atau terus-menerus emosi itu dipendam, bisa jadi itu menyebabkan satu penyakit yang kita nggak sadari dalam jangka pendek, tapi jangka panjang itu mungkin bisa tiba-tiba ada penyakit yang kita nggak tahu. Karena ya akibat emosi-emosi yang dipendam itu, karena dari marah sesaat aja banyak orang yang mungkin bisa jadi kayak darah tinggi. Apalagi kalau terus-terusan emosi yang ada dipendam ya bisa berakibat buruk juga ke tubuh kita sendiri. Dan ada beberapa orang juga yang saya tahu kalau misalkan lagi emosinya meluap itu badannya bisa kayak merah-merah dan gatal-gatal juga. Jadi menurut saya ya apa yang kita rasakan itu kadang bisa tercermin juga dari apa yang tubuh kita keluarkan, kayak gitu. Kemudian juga soal tanggapannya, soal gimana cara menanggulanginya gitu ya. Kalau soal kecemasan, mungkin dari kita pribadi ya, gimana cara kita menangani kecemasan saat sedang terjadi. Ini kalau dari saya pribadi, misalkan saya sedang cemas, biasanya itu saya akan list apa saja yang membuat saya cemas. Misalnya satu, kan ini coba untuk disusun langkah-langkah gimana cara menyelesaikan kecemasan tersebut agar nantinya di hari-hari berikutnya kita mulai berprogres agar kecemasan itu mulai berkurang. Itu ketiga ya. Jadi kita tuh merasa cemas karena kita nggak tahu dunia kedepannya itu akan seperti apa di hidup kita. Itu rata-rata orang merasa cemas tuh karena seperti itu. Kita nggak tahu kepastian kedepannya itu akan seperti apa dan bagaimana. Nah, kecemasan ini jadinya makin banyak di pikiran
sehingga jadi ganggu aktivitas sehari-hari. Jadi kita mulai breakdown apa saja yang bikin kita cemas, dan coba kita susun satu-satu langkah-langkah strategi untuk menyelesaikan masalah kecemasan yang ada di pikiran kita sendiri. Kalau dari saya sih seperti itu. Mungkin Ibu Riana ada tanggapan lebih ilmiah, Ibu? Iya, terima kasih, Steph. Saya nyari-nyari yang ilmiah nggak dapet. Jadi yang saya ingat aja ya teman-teman. Jadi selalu ada hubungan antara fisik dengan kognitif ya. Itu selalu. Kalau malah ada pepatah zaman dulu tuh kita tuh harus sehat jiwa dan raga ya. Nah, makanya dulu ada kayak senam apa ya? Senam kesegaran jasmani kan kayak gitu tuh. Jadi bagaimana fisik yang baik akan membuat jiwa kita menjadi lebih kuat, atau sebaliknya jiwa yang kuat membuat fisik jadi kuat. Itu dulu ada pepatahnya tuh waktu zaman saya ya. Nah, jadi memang benar banget apa yang kita rasakan itu bisa timbal balik ya. Misalnya kita merasa pusing nih, aduh pusing banget nih ya. Itu kan fisik. Mungkin kita makan sesuatu yang berlebihan, mungkin garamnya kebanyakan, jadi pusing. Dan itu akan mempengaruhi tubuh kita ya. Jadi aliran darah kita menjadi lebih deras dan kemudian juga langsung membuat kita tuh kayak alertness-nya tinggi banget gitu. Ya, nah itu hubungannya terkaitnya mungkin kita bisa lihat di buku biopsychology ya, atau kalau zaman dulu saya tuh faal gitu. Nah, buku-buku itu banyak membantu ya bagaimana menghubungkan antara badan dengan jiwa ya. Atau kebalikannya, aduh kok saya tadi kan pusing kemudian badan saya jadi nggak beres ya. Atau badan kita justru yang nggak beres, misalnya kita sakit, ya sakit, misalnya kita demam aja. Itu membuat emosi kita jadi tidak stabil ya. Misalnya kita jadi gampang banget tersinggung, ya karena badan kita sedang lagi lemes-lemesnya gitu. Tiba-tiba ada orang ngomong sembarangan, jadi membuat kita langsung tersinggung, langsung pengennya marah. Nah itu juga terkait ya. Dan banyak penyakit-penyakit kalau kita baca buku psikologi perkembangan ya, di buku Papalia ataupun Santrok, itu mengatakan bahwa kalau orang punya penyakit-penyakit tertentu yang berat-berat, itu asalnya dari pikiran. Misalnya penyakit kanker, terus penyakit yang paling sering itu adalah diabetes, terus kemudian darah tinggi, itu sumbernya dari pikiran. Jadi maka dari itu kita harus menjaga pikiran kita supaya tetap positif ya. Kalau memang kita lagi sakit, kita nggak bisa bilang misalnya, aduh gara-gara pikiran saya lagi sakit nih, bisa aja kita ketularan sama orang lain karena banyak yang influenza. Jadi jangan terlalu misalnya drastis bilang semua ini karena pikiran gitu, belum tentu juga. Jadi perlu dipilah-pilah kayak kata Stefani tadi ya. Dipilah-pilah apakah memang benar ini masalah ini terjadi karena pikiran kita yang negatif atau karena memang badan kita butuh istirahat. Sehingga kita harus memilah mana yang sebaiknya dilakukan ya. Nah, yang paling penting menjaga pikiran agar tetap positif. Nah, kalau Stefani tadi kan memberikan tips-tipsnya ya. Nah, kalau untuk Anda yang masih berusia, masih belia begini, memang kayaknya cocok banget deh kalau kita memilah-milah gitu. Tapi kalau buat saya yang udah tua, cara seperti ini melelahkan ya. Karena saya udah mengalami yang seperti itu. Jadi mungkin kalau cara saya nih, mungkin yang dilakukan juga oleh orang-orang tua seusia saya, itu mulai memikirkan bukan problem fokus coping lagi, tapi yang emotion fokus coping. Mungkin saya akan berpikir ya, oh semua ini kan pasti ada rencana dari Tuhan ya. Berarti ya kenapa saya harus pusing gitu, biarin aja masalah ini pasti ada penyelesaiannya, cepat atau lambat gitu. Yang penting kita berusaha tetap positif dan kemudian kita berdoa. Itu yang paling sering saya lakukan ya. Jadi apapun masalahnya menurut saya pasti ada jalan keluarnya. Nah itu yang paling sering pada orang tua ya. Seperti itu. Mungkin Pak Made punya cara-cara tertentu juga sebagai yang sudah lebih tua juga dari Mas. Ya sudah tua. Walaupun saya yang paling tua. Oke, baik. Tapi menarik nih Bu Riana, Mbak Stefani, di saran penelitiannya itu disebutkan untuk Gen Z itu lakukan latihan reframing serta mindfulness. Nah itu boleh diceritakan lebih jauh nggak? Mungkin related dengan apa yang kasus tadi si Safina ceritakan. Iya. Silakan, Pak. Iya,
kalau untuk reframing sendiri itu bisa dibilang agak mirip dengan reappraisal. Jadi kita reframing lagi masalah kita itu sebenarnya seperti apa, bagaimana, dan bagaimana cara kita menyelesaikannya. Jadi seringkali orang tuh kalau lagi ada masalah atau merasa cemas, dia ya fokus sama perasaannya sendiri, sampai mengabaikan bagaimana cara mereka untuk melakukan problem solving. Jadi daripada kita fokus dengan perasaan cemas yang terus-menerus khawatir, ya kita lakukan reframing atau pengaturan ulang lagi sebenarnya apa sih yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita susun ulang lagi, breakdown lagi seperti yang tadi saya sebelumnya ceritakan kayak melakukan journaling dan sebagainya. Dan reframing ini juga bisa dibilang bagaimana cara pandang kita untuk menghadapi masalah tersebut. Jadi enggak melulu semua masalah itu sifatnya negatif, tapi masalah itu kadang ada untuk membuat diri kita jadi lebih baik lagi dan lebih next level dibandingkan level yang sekarang. Seperti itu. Kemudian kalau untuk mindfulness sendiri, mungkin yang kita tahu mindfulness itu mencoba untuk kita lebih santai, lebih sabar menghadapi setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ya mungkin dari saya itu sih Bu. Ada tambahan Ibu? Iya. Kalau saya tambahannya ya, karena di sekarang zaman sosial media, ternyata dampak dari sosial media itu nggak main-main juga ya. Banyak mahasiswa saya itu meneliti mengenai social comparison, ya. Social comparison, kemudian digital identity, ini menggambarkan banget generasi Z ya, bahwa mereka itu kadang-kadang ya karena kebanyakan ya, jadi semua yang terlalu banyak itu tidak baik ya. Misalnya terlalu banyak melihat sosial media, terlalu banyak melihat Instagram, terlalu banyak melihat LinkedIn, itu membuat kita jadi kurang nyaman. Apalagi buat orang-orang yang kepribadiannya tuh nggak terlalu kuat ya. Misalnya, kok orang-orang gampang banget sih nyari duit, kok orang-orang lebih kaya sih daripada saya, kok orang-orang lebih sukses sih daripada saya, kok dia sering banget jalan-jalan dibandingkan saya, bla 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 ya. Apalagi mereka mungkin identitas dirinya belum terbentuk dengan baik ya, sehingga perlu banget identitas digital. Nah ini topik buat tesis juga bagus ya. Jadi perlu banget identitas digital gitu, dan sehingga menimbulkan rasa cemas yang berlebihan. Nah ini menurut saya sih ya yang seperti nasihat-nasihat orang lain juga, bahwa kurangilah screen time di media sosial ya, supaya kita bisa kesehatan mental kita tetap terjaga. Kita sebaiknya mindfulness tadi yang tadi Bapak bilang ya, kita tahu keterbatasan diri kita juga gitu. Kita bisa hadir saat ini di sini karena mindfulness kan seperti itu ya. Hadir di sini sekarang, kita mengerti bahwa kita sekarang lagi ada webinar, kemudian kita juga paham bahwa saya merasakan sesuatu dari webinar ini, itu kita harus latih memang, bahwa kita ini sekarang melakukan ini karena apa dan sedang apa, jadi kita sadar banget gitu. Begitu juga ketika kita di sosial media, kita juga harus membatasi, oh sosial media cuma untuk senang-senang, refreshing, atau cari pengetahuan, atau cari sesuatu ide-ide, tapi cukup sampai situ, jangan terlalu banyak. Karena screen time buat orang dewasa juga penting ya. Jadi jangan lebih misalnya dari 2 jam, karena lebih dari 2 jam itu udah berlebihan, sehingga membawa dampak tertentu pada pikiran kita sendiri ya. Jadi kalau kita udah pernah merasakan cemas gara-gara di media sosial, ya berarti mulai sekarang kita harus membatasi diri kita di media sosial, ataupun bergaul dengan orang-orang yang membuat kita menjadi cemas. Misalnya kita bergaul dengan teman yang pencemas, tetapi bukannya kita memberi nasihat pada teman kita yang pencemas, tapi kita jadi ikut-ikutan cemas. Nah itu juga sebaiknya dibatasi juga ya. Kita tahu keterbatasan diri gitu. Atau kurangi juga tentang bergosip misalnya. Bergosip itu kan sebenarnya membuat kita cemas juga ya, karena tiba-tiba kita jadi ngomongin sesuatu yang negatif dari orang lain, terus kita jadi merasa, kok kayaknya kita sendiri juga negatif gitu. Ya seperti itu.
Ya seperti Oke. itu Pak, kira-kira Baik, Pak terima Made. kasih Bu Riana dan Sama. Mbak Stefani ya jawabannya dan menggelitik kita juga terkait dengan fungsi identitas sosial tadi ya, identitas media tadi digital. Oke, baik silakan teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada, ini saya di kolom chat saya lihat ini ada pertanyaan satu dari Mbak Yohana. Ini juga sebetulnya Mbak Yohana saya mau tanyain tadi ini. Syukur Anda menanyakan terlebih dahulu. Jadi di sini disebutkan bahwa pola keluarga yang generasi sebelumnya juga mempengaruhi pola keluarga yang setelahnya. Ya, jadi yang saat ini itu dipengaruhi sebelumnya. Berarti misalnya pola komunikasinya di generasi sebelumnya kurang baik, akhirnya mempengaruhi pola komunikasi generasi setelahnya, gitu ya. Yang bisa jadi juga menjadi kurang baik juga gitu kan ya. Kalau seperti itu, apakah ada cara agar pola itu tidak terulang lagi? Nah, ini Mbak Yohana ini nggak mau lagi terulang keluarga yang nggak baik sebelumnya, ya. Supaya nanti walaupun tidak baik, tetapi akan menjadi baik pola komunikasi yang saat ini di keluarganya. Kira-kira begitu. Silakan Mbak Step dan Bu Riana. Ya, Ya. silakan Steph. Ya, saya izin untuk menjawab. Jadi ini mungkin dikutip dari teori Bowen namanya multi-generational transmission process. Jadi di mana dinamika keluarga sebelumnya itu bisa diturunkan ke generasi selanjutnya. Jadi cara interaksi, cara komunikasi, cara keluarga menyelesaikan masalah itu bisa diturunkan ke keluarga setelahnya. Jadi gimana sih cara untuk membuat agar pola itu tidak terulang lagi? Nah, justru pertanyaannya ini bagus, berarti dari individu kita sendiri itu udah memiliki kesadaran atau awareness bahwa pola yang ada di keluarga sebelumnya itu tuh kurang bagus atau kurang baik. Sehingga di keluarga sekarang gimana caranya untuk bisa lebih baik lagi. Nah, dengan adanya awareness dari diri kita sendiri, ya kita jadi mulai bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk dari cara berkomunikasi dan juga cara menyelesaikan masalah di dalam keluarga. Jadi kuncinya itu ya balik lagi ke awareness kita. Jadi kalau misalkan kita udah paham di keluarga sebelumnya cara komunikasinya kayaknya kok kurang baik ya, terus cara keluarga kita sebelumnya kok rasanya kalau nyelesain masalah itu nggak saling ngomong atau enggak ya udah masalah dilewatin aja sampai akhirnya numpuk-numpuk. Kita udah tahu seperti itu, jadi di keluarga kita yang baru sebisa mungkin untuk tidak melakukan hal yang sama di keluarga kita sebelumnya. Dan di zaman sekarang kalau saya lihat itu juga udah banyak soal cara misalkan cara parenting atau cara berkomunikasi dengan keluarga. Jadi kalau yang saya lihat di sini di zaman modern ini orang udah mulai lebih terbuka dan aware akan bagaimana cara membangun keluarga mereka dengan lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya yang di mana cenderung lebih otoriter kalau bisa dibilang cara tradisional tersebut. Ya, mungkin itu sih. Jadi balik lagi ke awareness dan kesadaran kita untuk mengubah keluarga kita selanjutnya lebih baik lagi. Oke. Iya. Baik, dari Bu Riana ada Bu, silakan. Dia setuju banget Pak dengan Stefani. Jadi ini kita nih semua agen-agen perubahan ya, terutama yang di psikologi keluarga ya. Nah kita beri tugas nih buat kakak-kakak yang sekarang di psikologi keluarga, ayo dong kasih kayak semacam psikoedukasi, webinar, tulisan gitu ya, di media sosial atau di mana gitu, sehingga membuka mata para orang tua atau kita semua bahwa komunikasi yang baik itu sangat penting. Nah, seperti kita tahu tadi dari segi fisik aja bisa menurun ya. Jadi ada yang namanya dominan, ada yang namanya gennya resesif, ada yang namanya carrier. Berarti kan memang diturunkan. Begitu juga dengan perilaku ataupun dengan kepribadian. Misalnya kita dulunya sering di KDRT nih, misalnya aja ya, amit-amit sih ya. Sering dapat KDRT dari orang tua, baik secara verbal, fisik, maupun yang lainnya. Tetapi kita nggak berani melawan karena memang udah culture-nya, terus kemudian kita juga sekarang udah dewasa, tapi itu kejadiannya waktu kita masih kecil, ya berarti kan inner child ya, yang ada trauma di inner child-nya.
Nah, tetapi ketika kita sudah dewasa, seharusnya dan sebaiknya kita memberikan pengertian ya kepada orang tua, walaupun berat banget ya, karena orang tua bagaimanapun ya ada pride-nya juga kan. Tetapi kalau kita kuliah di psikologi, beranikanlah diri Anda untuk bilang ke orang tua, ini sebenarnya cara berkomunikasi kita nih kurang ideal ya, ya Mah, Pah ya. Berarti bagaimana kalau mulai sekarang tuh kita berbicaranya lebih baik, lebih halus, jangan pakai kata-kata kasar. Nah, itu kayaknya lebih enak deh, seperti yang di film-film itu loh Mah, bisa atau Pah gitu kan. Kan ada keluarga cemara tuh. Ya, atau mungkin kita bisa kasih buku-buku tentang psikologi kepada orang tua kita atau orang yang menurut kita perlu dikasih tahu, itu juga bisa. Tetapi kalau memang udah tidak bisa lagi, apalagi kalau orang tua kita udah meninggal nih, gimana cara ngasih taunya ya? Nah, berarti kita seperti Stephanie bilang tadi, mulai memutus seperti tadi, memutus semua hal-hal negatif dan kita mulai dengan hal yang baru, dengan cara baru, cara berkomunikasi yang baik di keluarga kita yang kita bina dari awal, yaitu keluarga kita sendiri. Misalnya Anda mau menikah atau sudah menikah, udah punya anak, berarti di keluarga kita sendiri mulainya. Ya, bahwa kita harus berkomunikasi yang lebih baik dibandingkan dengan yang dahulu. Ya, karena kita udah tahu ya bahwa ternyata kalau komunikasi nggak baik, dampaknya beginilah terhadap saya. Nah, saya nggak mau kalau anak-anak saya, suami saya, atau istri saya mengalami hal yang sama seperti keluarga saya dahulu. Itu cara terbaik menurut saya. Karena kalau kita tahu kita sakit diabetes ya, karena bawaan dari ibu kita dan bapak kita, pasti kita sadar jangan makan yang terlalu manis, jangan juga terlalu stres. Nah, itu kan pengetahuan yang harus dimiliki ya mengenai diri kita sendiri. Ya, terima kasih Pak Made. Oke. Terima kasih. Baik, Bu Riana dan Pak Stephanie ya. Ini ada pertanyaan juga nih di kolom chat dengan Sang Nyoman Satria ya. Jadi bagaimana menurut pembicara narasumber nih, hubungan dalam keluarga? Apakah sebaiknya ada jarak antara satu individu dengan yang lainnya atau terikat? Nah ini gini pertanyaannya, to the point nih. Sebaiknya bagaimana? Mungkin perlu tips-tips nih Sang Nyoman terkait dengan hubungan di dalam family ini. Ya, gimana Iya, Steph? iya, saya izin Gimana untuk itu ya? menjawab. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ke family function itu kan ada 3 dimensi, kohesi, adaptasi, dan juga komunikasi. Jadi baiknya itu semuanya seimbang, tidak terlalu berlebihan maupun tidak kurang. Jadi ya baiknya semuanya itu ada di seimbang, tidak ada yang terlalu dekat yang sampai merasa tidak punya ruang sendiri, tapi juga tidak terlalu jauh sehingga sampai tidak ada komunikasi. Jadi dekat secara emosional dengan keluarga itu baik, tapi juga kita sendiri harus punya batasan di dalam keluarga karena yang kita tahu diri kita itu ada personal space atau hal yang private yang hanya diri kita tahu dan kadang kita juga mungkin kurang bisa untuk terbuka dengan keluarga dan nggak perlu kita maksakan untuk diri kita sampai harus selalu terbuka A sampai Z dengan keluarga juga, tapi ya pokoknya semuanya harus seimbang, tapi masih dalam batasan yang baik. Yang penting itu dari keluarga itu tahu kondisi kita itu seperti apa, perasaan kita seperti apa, dan juga saling support, tapi kita sendiri juga masih bisa mandiri. Jadi ya semuanya harus balance. Kalau menurut saya seperti itu. Gimana Bu Riana? Ya, setuju banget Stephanie. Jadi memang harus pada porsinya ya menurut saya Pak Made dan teman-teman. Sesuai porsinya lah. Misalnya kita sebagai anak, boleh sih dekat dengan orang tua, dengan keluarga, itu bagus ya. Artinya ada attachment yang baik. Tetapi bukan berarti kita manggil ibu kita, "Hey Mom," atau mungkin bukan "Hey Mom" ya, kalau pada bapak-bapak saya tahu nih, "Hey Bro," gitu kan ya. Nah itu kan kayaknya nggak sopan ya, jadi tetap aja harus respect ya. Respect, nggak boleh manggil namanya kalau di culture Indonesia misalnya bapak kita namanya Slamet, "Hai Slamet," nggak boleh juga kan kayak gitu.
udah saking deketnya gitu. Tapi itu jadi berarti nggak hormat, nggak respect. Jadi tetap menghormati area masing-masing. Misalnya kita punya kakak kita punya baju banyak dan bagus-bagus. Terus kemudian kita nggak bilang-bilang minjemnya, karena kita merasa udah deket banget sama kakak kita, pasti kakak kita bolehin kita gitu. Nah itu juga nggak bagus. Jadi tetap aja kita harus minjem, harus izin, Kak minjem bajunya ya satu gitu, besok dipulangin atau apa gitu. Karena tetap aja kita mesti punya wilayah kita sendiri ya. Ya seperti itu kayak naluri deh di mana-mana seperti itu ya. Baik pada manusia maupun binatang tuh kayak ada space tersendiri gitu loh. Yang tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain. Nah, seperti itu makanya di negara-negara di seluruh negara tuh punya culture ya kayak non-verbal communication atau non-verbal gesture. Misalnya kalau di negara barat, itu kita kalau ketemu dengan orang ya, walaupun kita udah kenal, itu sebaiknya dibatasi sekitar 1 meter ya. Jadi mereka nggak ingin terlalu deket banget gitu. Nah kalau kita yang orang Indonesia ataupun orang yang dari timur, itu biasanya kalau ketemu langsung cium pipi kanan, cium pipi kiri. Nah itu berarti kan kita harus mempelajari juga mengenai bahasa-bahasa tersebut. Nah, ini kita bisa pelajari di keluarga kita ya. Apa sih yang membuat ibu kita merasa kurang nyaman? Kita bisa lihat dari gesturnya atau dari nonverbalnya. Kalau misalnya kita ngomong sesuatu dan tiba-tiba ibu kita kayaknya merengut ya. Padahal kita merasa nggak buat salah, tapi kenapa ibu kita jadi merengut ya? Nah, mungkin dari komunikasi kita tersebut ada yang tidak sesuai atau ada yang tidak pantas menurut orang tua kita. Begitu juga dengan teman, dengan guru, dan semuanya itu harus dua-duanya ya, non-verbal maupun verbal harus diperhatikan. Ya, terima kasih Pak Made, sudah Pak. Baik, Bu Diana, terima kasih. Mbak Stefani, juga terima kasih. Masih ada pertanyaan, teman-teman? Silakan. Oke. Kalau nggak ada satu hal yang cukup signifikan menurut saya yang perlu juga kita diskusikan dan barangkali Bu Diana dan Mbak Stefani pernah membaca satu literatur, saya agak bingung-bingung sedikit. Bukan bingung sedikit, banyak saya bingungnya ini. Dari awal tadi kita bicara bahwa anxiety itu kecenderungan meningkat, bahkan generasi Z ini katanya anxiety-nya paling tinggi dibandingkan dengan generasi-generasi yang lainnya. Ya kan, gitu kan ya statement ya kita pertama tadi. Yang kedua, apa-apa ini ada sekarang. Ya, mau cari apapun ada sekarang, bahkan sedikit-sedikit tanyanya AI, sedikit tanyanya Google, sedikit tanya macam-macam, bahkan handphone itu ketinggalan di mana-mana, coba cek di Google deh gitu kan ya, di mana handphonenya ketinggalan. Ya, kadang-kadang berpikir begitu orang kan ya. Berarti saya berpikir gini Bu Riana, apakah dampak media sosial ini atau teknologi yang saat ini kita gunakan itu berarti terkait dengan kecemasan dampaknya lebih tinggi dong dibandingkan dengan orang-orang zaman dulu. Yang sebetulnya apa-apa susah kita cari, tetapi kok rasa cemasnya rendah gitu loh ya. Apakah seperti itu atau ada barangkali faktor lain yang korelasinya itu bisa memperkuat kecemasan ini plus teknologi? Pernah baca literatur seperti itu nggak Bu Riana atau Mbak Stefani? Saya agak membingungkan itu. Semuanya ada, tetapi kok cemasnya meningkat gitu loh. Ya, Ya, ya Pak. izin ya Bu ya. Ya Pak, menarik sekali. Ya silakan Steph. Iya Bapak, kalau dari pandangan saya sendiri, saya sebagai Gen Z, kenapa kecemasan Gen Z ini meningkat? Karena Gen Z ini sekarang ada di fase, kalau bisa dibilang quarter life crisis. Jadi mereka itu lagi menentukan hidupnya itu mau seperti apa dan bagaimana, sehingga kecemasannya itu ya banyak akan hidup-hidup mereka. Kemudian juga kalau kita lihat sekarang itu di media sosial banyak banget standar sosial yang sebelumnya itu nggak ada, tiba-tiba ada. Jadi standar sosial ini
membuat diri kita itu merasa, "Oh, orang-orang kok udah sampai sini ya, tapi saya kok masih ada di sini." Jadi ya itu, balik lagi, membuat kecemasan kita juga semakin tinggi. Nah, itu akibat media sosial sih yang paling tinggi. Kalau kita lihat kayak sekarang tuh banyak, orang-orang umur 20-an itu udah jadi milioner, apa, triliuner yang semacam seperti itulah. Kita banyak banget ngeliat di media sosial dan itu membuat diri kita juga jadi merasa, "Kok saya masih di sini ya, nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka." Karena, bener-bener banyak banget di media sosial tuh hal-hal seperti itu. Kemudian juga iya, apalagi tadi saya lupa. Ya pokoknya hal seperti itu yang dari media sosial tuh banyak berpengaruh. Kemudian juga di media berita tuh banyak banget soal seperti PHK. Itu PHK itu hampir setiap seminggu sekali ada dengar soal PHK, di mana Gen Z ini mungkin lagi masa-masa mencari pekerjaan juga ya. Jadi makin banyak kekhawatiran yang mereka alami walaupun sekarang teknologi udah makin maju, tapi, teknologi sendiri itu yang membuat kami sebagai Gen Z makin sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Apalagi udah ada AI dan segala macam, jadi banyak pekerja yang udah digantikan dengan AI. Jadi kecemasannya itu jadi makin banyak juga, karena persaingannya makin ketat nih. Seperti itu, Kak. Mungkin Bu Riana mau Iya. tambahkan? Iya, iya benar banget itu Stefani mengenai kondisi saat ini ya. Karena generasi Z itu memang punya peluang yang lebih besar karena kemajuan teknologi, ada AI juga. Kenapa masih cemas juga ya? Tetapi kalau menurut saya tuh mirip banget sama Stefani bahwa kita tuh cemas karena masa depan kita tuh nggak jelas gitu. Dengan adanya teknologi yang tinggi ini, kemudian media sosial yang sangat banyak ya dampaknya dan juga cari pekerjaan juga tambah susah ya. Eee, karena semua sudah tergantikan ya dengan adanya teknologi. Jadi nggak perlu banyak-banyak orang. Contohnya kayak di tol ya. Dulu kalau Pak Made dan saya mungkin teman-teman ingat, di tol itu pegawainya banyak ya. Jadi orang yang ngasih karcis gitu loh, tiket. Tapi sekarang udah nggak perlu lagi, karena semua udah diganti gate otomatis ya. Atau mungkin di parkiran, sekarang nggak ada orangnya, semuanya pakai gate. Ya, dan begitu juga kalau kita belanja di Uniqlo, mungkin kalau Anda ke Uniqlo itu udah pakai mesin semua, nggak ada kasirnya. Jadi tinggal taruh bajunya aja di kayak semacam kotak dan kemudian kita langsung bayar. Jadi memang mengurangi banyak tenaga kerja ya, dan ini mungkin kekhawatiran dari generasi Z juga. Belum lagi masalah social comparison tadi, ya banyak banget persaingan ya, orang juga semua pada pinter. Nah ini gimana ya caranya supaya saya bisa lebih pinter? Dan kemudian juga ada identitas digital, jadi banyak yang tidak merasa nyaman dengan dirinya, kondisi keluarganya, sehingga perlu banget bikin account yang banyak, ada first account, second account, third account, itu kan gunanya juga untuk supaya kita merasa nyaman gitu, bahwa kita tuh ada gitu. Bukan berarti kita tuh, apa namanya, terlewat dari orang lain, tapi saya tuh ada. Yang belum diutarakan oleh Stefani adalah masalah persaingan ketat tadi menimbulkan adanya bullying ya. Bisa jadi bullying itu terjadi gara-gara mungkin kita, terlalu menonjol mungkin, atau justru kita tidak menonjol sama sekali, sehingga menimbulkan adanya cyberbullying, bullying, karena sekarang itu ya tingkat bullying itu tinggi banget, ya tinggi sekali. Jadi, itu juga membuat khawatir ya pada generasi Z. Bagaimana kalau misalnya mereka terkena bullying atau cyberbullying. Ya itu Pak, Oke. kira-kira Pak. Baik, Bu Riana, terima kasih Mbak Stefani. Berarti benar Bu Riana tadi sebutkan, berarti kalau kita berpikir seperti ini, arti anxiety meningkat, berarti teknologi itu kontribusi besar sekali. Ya, arti dampak apakah kita tidak bijak menggunakan atau apapun, yang jelas tadi teknologi luar biasa dampaknya dan apa namanya sosial media terhadap kontribusi terhadap kecemasan ini, gitu kan ya. Ya justru itu yang menjadi pemikiran kita bersama. Bagaimana kita meminimais dampak negatifnya, itu kan kira-kira ya.
Sehingga tadi Bu Riana, ayo kita coba dari kasih variabel tuh social comparison sama social identity, apa tuh tadi digital identity sama Bu Riana tuh teman-teman ya. Oke, baik, waktu kita tinggal 1 menit lagi teman-teman. Jadi mau tidak mau kita sudahi diskusi kita hari ini ya. Sudah sangat banyak sebetulnya yang apa namanya, saya masih memiliki banyak pertanyaan sebetulnya, seperti misalnya tadi yang belum menikah kok memiliki appraisal yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah menikah, ya kan? Nah, itu juga barangkali menjadi pertanyaan kita. Harusnya kan yang sudah menikah banyak bicara dalam komunikasi dengan istrinya, dengan pasangannya, kira-kira gitu ya. Tetapi itu mungkin next time atau barangkali menjadi pemikiran kita bersama. Teman-teman, paling tidak kita lihat bahwa fungsi keluarga yang sehat, gitu ya, fungsi keluarga yang sehat memegang peranan yang sangat penting di dalam menurunkan tingkat kecemasan pada generasi Z. Karena tadi hasil hipotesisnya Mbak Stefani adalah bahwa fungsi keluarga berkorelasi negatif ya dengan tingkat kecemasan secara signifikan. Walaupun tadi kita lihat bahwa self regulasi ya artinya faktor internal memiliki hubungan atau pengaruh yang lebih besar terhadap kecemasan dibandingkan dengan fungsi keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa self regulasi itu mampu moderasi walaupun sifatnya adalah parsial, gitu kan ya, hubungan antara fungsi keluarga dengan apa namanya kecemasan. Dan beberapa hal lain lagi terkait dengan fungsi keluarga yang perlu kita tingkatkan adalah masalah komunikasi. Jadi komunikasinya mesti intens, baik peran ayah maupun peran ibu, termasuk juga lingkungan, walaupun memiliki style yang berbeda-beda tadi ya. Terkait dengan Mas William tadi itu, bapak saya tuh pendiam tetapi pengaruhnya luar biasa gitu kan ya. Dan hal-hal teknis seperti misalnya bagaimana mengurangi bias itu teman-teman tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita. Ya, informed consent-nya jangan itu dianggap sebagai suatu hal yang kurang berarti, bahkan itu sangat penting ya. Yang kedua adalah ya sampel data harus kita lebih banyak, dan tentu saja adalah ya data itu kita perlu sortir. Tetapi intinya di dalam fungsi keluarga itu tadi Mbak Stefani dan Bu Rena sebutkan adalah tingkat awareness-nya kita, mampu kita menyadari bagaimana peran masing-masing keluarga ya, supaya dari ini menjadi hubungan atau dalam keluarga yang sifatnya adalah hubungan yang sehat. Baik teman-teman, kira-kira itu yang menjadi poin-poin diskusi kita pada malam ini. Dan acara kita terakhir adalah tim atau prodi akan menyerahkan kenang-kenangan ya berupa sertifikat kepada kedua narasumber kita. Yang pertama ini adalah sertifikat itu diberikan kepada Mbak Stefani Angelina, Magister Psikologi, sebagai narasumber forum diskusi ilmiah ini terkait dengan pengabdian kepada masyarakat, ya, peran regulasi emosi dalam berfungsian keluarga dan kecemasan pada Gen Z. Silakan Mbak Stefani untuk diterima secara virtual. Iya, terima kasih banyak Pak Made dan juga Universitas. Oke, baik. Terima kasih kembali Mbak Stefani mewakili Universitas. Wah, teman-teman sudah pada tepuk tangan semua itu ya. Yang kedua, jangan dilupain ini, walaupun Bu Riana ini, Bu Dr. Riana Syahrani, Magister Psikologi Psikolog, juga sebagai narasumber dalam FDI ini, bagaimana keberfungsian peran regulasi emosi dalam keberfungsian keluarga. Silakan Bu Riana, berkenan untuk terima Bu. Terima kasih banyak Pak Made dan Tina serta fakultas atas apresiasinya, dan juga teman-teman semua. Oke, baik. Terima kasih Ibu Riana dan Mbak Stefani atas berkenannya sebagai narasumber pada malam ini. Dan saya catat tadi ada 45 orang yang hadir ya, walaupun sekarang 41 mungkin sudah ada live ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman terhadap antusiasmenya di dalam forum diskusi ilmiah ini. Sekali lagi, terima kasih Bu Riana dan Mbak Stefani dan juga Hatina, teman-teman yang lain. Kita lanjutkan diskusi kita pada Rabu depan kembali ya. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih banyak Pak Made.